Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk materi yang berikutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, apa yang terlintas pada benak kalian untuk pertama kali ketika kalian akan mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Ya, yang kita ingat pertama kali adalah suku-suku yang sejenis. Kenapa kita harus mengingat suku yang sejenis? Karena penting untuk diingat ketika kita mempelajari bentuk aljabar, suku yang sejenislah yang bisa kita operasikan ke dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, saya punya contoh seperti di samping. Tentukan penjumlahan dari 7A ditambah 7B dengan 8A dikurangi 6B. Oke, kalau kalian perhatikan ada dua bentuk aljabar, yaitu 7A ditambah 4B dan satunya adalah 8A dikurangi 6B. Nah, kalau kita akan mengoperasikan dua bentuk aljabar ini, kita bisa melakukan dengan dua cara. Nanti kalian pilih salah satu yang menurut kalian mudah. Cara yang pertama yaitu dengan menjabarkan seperti berikut. 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Nah, kemudian kita keluarkan dari kurungnya dan kita tulis 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Kemudian setelah itu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Manakah suku yang sejenis? Yaitu 7A dengan 8A dan 4B dengan negatif 6B. Kita kelompokkan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita kelompokkan baru kita hitung. 7A ditambah 8A 15A hasilnya dan 4B dikurangi 6B hasilnya negatif 2B. Maka hasil dari penjumlahan kedua bentuk aljabar ini adalah 15A dikurangi 2B. Ini adalah cara yang pertama. Kita bisa melakukan penjumlahan kedua bentuk aljabar ini dengan cara yang satunya, yaitu cara yang kedua, yaitu dengan melakukan penjumlahan bersusun. Seperti apa penjumlahan yang bersusun? Nah, penjumlahan bersusun adalah contoh yang di bawah ini berikutnya. Penjumlahan bersusun 7A ditambah 4B, kemudian yang di bawahnya 8A dikurangi 6B. Kemudian dijumlahkan, maka sudah urut berdasarkan suku yang sejenis. 4B ditambah negatif 6B, hasilnya negatif 2B. Dan 7A ditambah 8A, hasilnya 15A. Maka hasil dari penjumlahan kedua bentuk aljabar ini adalah 15A dikurangi 2B. Seperti itu anak-anak, kira-kira sudah paham? Oke, saya lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. Nah, berbeda dengan penjumlahan, ketika kita melakukan pengurangan, ada yang perlu kita perhatikan terkait kata penghubung antar dua bentuk aljabar tersebut. Di sini pada soalnya, kata penghubungnya adalah kata oleh. Artinya, pengurangan ini merupakan pengurangan dari bentuk aljabar yang pertama dikurangi dengan bentuk aljabar yang kedua. Artinya, 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi 6B. Nah, ketika kita akan menuliskan dalam bentuk dijabarkan seperti ini, maka tulis juga kurungnya, ya. Kemudian kita keluarkan dari kurung. Ketika kita keluarkan dari kurung, maka menjadi 7A ditambah 4B dikurangi 8A ditambah 6B.
Kenapa 6B yang tadinya adalah negatif menjadi ditambah setelah keluar dari kurung? Iya, tepat sekali. Jadi, dia berubah karena ketika keluar dari kurung, dia ketemu dengan negatif di depannya. Jadi, negatif ketemu dengan negatif 6B, jadinya positif 6B. Sama halnya dengan 8A yang tadinya positif ketemu dengan negatif, jadinya negatif 8A. Kemudian langkah selanjutnya seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, siapa saja suku yang sejenis? Yaitu 7A dikurangi 8A ditambah 4B ditambah 6B. Maka hasilnya adalah negatif A ditambah 10B. Ini adalah hasil dari pengurangan kedua bentuk aljabar tersebut. Cara yang kedua sama seperti sebelumnya, kita bisa melakukannya dengan menggunakan pengurangan bersusun. Oke, nah seperti inilah caranya. Untuk pengurangan bersusun, hasilnya juga sama, yaitu negatif A ditambah 10B. Kemudian saya punya contoh satu lagi, yaitu untuk pengurangan, kurangkan 2P dikurangi 5 dari 10P ditambah 11. Oke, kata penghubung antar dua aljabar ini adalah kata dari. Pada penjumlahan tidak ada permasalahan pada kata penghubung, karena penjumlahan bersifat komutatif. Ketika dibalik, hasilnya akan sama. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Namun ini berbeda dengan pengurangan jika A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Sehingga ketika kalian menemukan soal dengan kata penghubung dari antar dua aljabar, sedangkan perintahnya adalah mengurangkan, maka jika perintahnya itu kata penghubungnya adalah kata dari, maka bentuk aljabar yang belakang dikurangi dengan bentuk aljabar yang depan. Ya, jadi ini berbeda dengan contoh soal yang nomor 2 tadi. Nah, sekarang kita coba, berarti 10P ditambah 11 dikurangi 2P dikurangi 5. Maka kita jabarkan, kita keluarkan dari kurung, hasilnya 7P ditambah 11 dikurangi 2P ditambah 5. Kemudian sekali lagi kita kelompokkan menjadi suku yang sejenis, jadinya 10P dikurangi 2P ditambah 11 ditambah 5. Hasilnya maka 8P ditambah 16. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Kalau kalian ingin menggunakan cara bersusun, juga kalian gunakan bentuk aljabar yang belakang diletakkan di atas dan bentuk aljabar yang depan diletakkan di bawah. Kemudian tanda penghubungnya adalah dikurangi. Jadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana untuk hari ini bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar? Saya rasa kalian sudah bisa ya, karena kalian sebelumnya sudah mengerjakan LKPD yang sudah disediakan. Oke, kemudian nanti silahkan kalian coba mengerjakan soal-soal yang lain, dan jangan lupa diteliti lagi dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.